itu setelah fase ngeriwik biasanya mas, kalau bahan ya di tempat saya itu kan ada ngeriwik, ntar habis itu dia neken ngeriwik, ntar neken lagi bunyinya. Ntar kalau udah lama kelamaan setelah burung itu moodnya bagus, itu biasanya ngeriwiknya hilang, dia itu bunyinya biasanya udah full neken. Jantan sendiri ketika habis jemur kok ngeriwik itu biasanya emang seperti itu atau gimana mas Dika? Oh iya, ya mas, ini untuk kalau untuk jantan itu kita bicara bahan itu ya mas, masih ya mas. Kalau bahan itu emang kalau habis dijemur ngeriwik itu udah wajar mas. Itu lagi fase, kalau fase untuk jantan itu biasanya proses pengacoran itu pasti semuanya burung pasti ada ngeriwiknya karena dia birahinya tinggi, belum stabil, terus belum ada peredamnya, jadinya efek birahi tinggi itu jadinya burung itu sendiri ngeriwik. Nah itu nanti dengan sendirinya setelah burung itu lama kelamaan pasti ngeriwiknya itu hilang mas. Yang penting kita harus tahu dan bisa ngatasi birahinya biar nggak bablas ngeriwik terus gitu. Setelah fase ngeriwik Nah itu setelah fase ngeriwik biasanya mas, kalau bahan ya di tempat saya itu kan ada ngeriwik, ntar habis itu dia neken ngeriwik, ntar neken lagi bunyinya. Ntar kalau udah lama kelamaan setelah burung itu moodnya bagus, itu biasanya ngeriwiknya hilang, dia itu bunyinya biasanya udah full neken. Berarti semua burung bahan fase pertama pasti melewati ini. Iya mas, gini aja mas, saya punya burung bahan udah konslet mas, cuma dia birahinya belum bagus, itu juga masih kadang-kadang ada keluar ngeriwiknya, cuma bedanya dia udah double walaupun apa masih ada ngeriwiknya seperti itu. Sekarang kita cerita ke lapangan mas Dika. Ini kalau burung jantan sendiri baiknya di lapangan itu di pedok itu di kerobong apa gimana mas? Nah kalau itu sih kita nggak punya patokan ya Mas Indra ya, itu kita tergantung maunya burung. Kalau ada yang punya saya kayak ini mas, ini burung di lapangan sebenarnya itu full kerobong, dia dibuka itu biasanya satu sesi sebelum naik itu dibuka, suruh makan gitu aja sama dijemur sebentar. Itu kalau jantan. Terus ada lagi itu yang satu itu dia mintanya full diablak di lapangan, jadi kita nggak punya patokan harus bagusnya di kerobong atau di ablak, itu kita ngikutin kemauan burungnya. Ini ada lagi gitu di lapangan ya untuk mengatasi burung yang di rumah gacor dan di lapangan itu kok diem. Nah untuk burung yang sudah gacor ini mas Dika, itu kan fase penjodohan. Iya. Tipenya mas Dika itu yang sebelumnya itu. Burung udah gacor dikasih jodoh kok sekarang trouble. Kemarin mengatasinya gimana? Nah ini sebenarnya mas, kemarin kan burung udah enak, udah jalan. Ini trouble-nya sebenarnya trouble di betinanya mas. Jadi ya mas, kalau konslet itu ya menurut saya, kalau burung udah enak, itu kita juga perlu memperhatikan betinanya mas. Itu karena kuncinya jantan itu apa? Kan kawin mas. Kalau untuk konslet kuncinya biar dia stabil di gantangan, dia harus rutin ngawin. Nah
Itu trouble-nya kemarin itu kan karena betinanya itu ngelemak. Nah itu karena ya kesalahan saya kurang teliti, itu karena betinanya kurang perawatan. Jadi untuk teman-teman yang punya konslet, untuk perawatan betinanya juga harus ekstra mas. Jangan asal-asalan, karena stabilnya burung ini itu tergantung betinanya. Berarti kalau burung sudah konslet itu yang harus kita jaga justru si betina. Iya betul. Oke. Dulu nih cerita lovebird-nya di sebelahnya Mas Dika sendiri nih. Dulu juga melewati fase breeding dulu ya. Iya. Nah itu setelah breeding jadi gacor Mas Dika, keluar dobelan sendiri setelah berapa bulan? Ini burung kan udah nganggur sekitar 3 bulanan mas. Ini baru mulai kenceng. Kalau dobelan udah, cuma belum kenceng. Ini 3 bulan baru dobelannya keluar kenceng seperti itu. Fase penjodohan atau sebelum? Itu sebelum. Iya udah double kenceng. Nah ini sekarang karena kemarin juga habis trouble betinanya ini mas. Berarti nggak pernah kakak ini baru pertama? Iya ini perdana ganteng, alhamdulillah masuk. Ini diganti betina atau gimana? Enggak, Oh enggak. ini betinanya ini saya pisah mas sekitar 2 mingguan sama betinanya. Iya saya ngerawat betinanya buat ngilangin lemaknya itu mas. Kurang lemak. Iya. Ini baru ngawin 2 kali. Kalau untuk lovebird jantan sendiri ini Mas Dika, apa perlu mandi malam juga? Nah itu mas, kalau lovebird jantan sebenarnya sih nggak perlu mandi malam asalkan dia kawinnya rutin. Tapi kalau kayak ini yang kawinnya belum rutin terus birahinya masih tinggi, saya biasanya ini saya mandiin malam terus. Iya karena birahinya masih tinggi mas, buat nurunin birahinya. Kalau betina justru dinaikin, yang jantan justru Iya betinanya dinaikin tujuannya biar dia birahi, nyiwir dan mau dikawin gitu. Iya. Ini tadi si Forest itu masuk berapa Mas Dika? Alhamdulillah ini hari ini masuk 1 sama 3 mas. Bawa burung berapa? Bawa burung 2, yang 1 kondangan biasa ya. Ini untuk dasarnya lagi Mas Dika, untuk penutup dasarnya. Perawatan pertama dari bahan singkatnya saja sampai ke pengacoran. Ya, untuk perawatan bahan yang jelas pertama kita tahapnya itu dia pakan kita naikin, mandi nggak pernah saya mandiin mas. Kalau bahan nggak pernah saya semprot, dia mandi sendiri aja. Jemurnya itu kalau bahan kita bertahap dari mulai 1 jam maksimalnya 3 jam kalau saya bahan. Itu fasenya selama berapa bulan Mas? Ya kita lihat perkembangan burungnya. Kalau dia dijemur kenceng lebih cepat gacornya, ya itu. Itu yang kita ambil. Iya. Jadi kalau bahan full kenceng pakannya, jemur ekstra ya. Jemurnya. Nah, untuk mendapatkan titik gacornya di burung. Gacor burung diapain Mas Dika? Nah setelah gacor itu kita harus rajin dipisah ya mas burungnya mas. Asalnya berarti direnteng itu. Iya. Biar itu tujuannya sering dipisahin itu biar dia gacornya makin bocor seperti itu mas. Jadi kalau burung sering dipisahin dia sendiri cuma dengar temen-temennya, otomatis dia kan lebih cepat mapan. Jadi lebih cepat fokus untuk ke gacornya. Beda kalau kita direndeng terus, jarang dipisahin, itu biasanya lama karena dia ngikutin temennya. Karena bahan kan biasanya rata-rata masih kepo mas. Iya. Berarti kalau kita sudah ketemu titik gacornya, tinggal kita fokusin ke sendirian ya mas. Iya. Fokus lebih gacor. Iya. Bocor gitu ya. Betul. Setelah bocor baru ke sesi penjodohan. Ceritain sesi penjodohan sendiri mas. Untuk sesi penjodohan itu mas, kalau saya ngambilnya itu jadi burung yang udah dobelannya itu kenceng. Artinya kenceng itu dia dobelnya itu udah sering, bukan
ngekeknya jedanya masih lama itu biasanya belum saya jodohin. Kalau jantan loh ya, itu sampai dia bener-bener gacornya menurut saya maksimal lah dan pas untuk dijodohin. Itu insya Allah kalau dijodohin dia nggak bakal hilang gacornya. Tinggal kita berdoa sama di atas. Itu habis dijodohin itu biasa. Lama jadi konslet. Iya, karena kan nggak burung udah kocor banget dijodohin langsung jadi konslet enggak mas. Berarti itu auto minor nanti setelah keluar 2 bulan full. Kalau suara minor itu biasanya itu apa ya keluar dengan sendirinya sih. Iya. Biasanya setelah ngawin keluar atau gimana mas? Nah, saya ini gini mas, ada yang setelah ngawin dia ngonslet, ada yang udah ngawin setelah betinanya nelor dia baru ngeluar konsletnya itu ada yang setelah cabut telur dia jadi konslet itu ada. Tapi seluruh burung jantan yang konslet itu apa harus cabut telur mas Dika? Wajib mas. Wajib. Kalau saya ya alasannya gini mas, karena kan ini burung buat lomba ya, bukan buat ternak. Kalau telurnya kita remenin sampai netes dan sampai jantannya itu keseringin ngeloloh piyiknya, biasanya rusak dan dia jalannya nggak bakal maksimal gitu. Pelet gitu ya mas? Iya, tapi ada mas, kayak kemarin saya satu itu Logawa itu dia malah kerjanya setelah dia keluar anaknya itu ada yang seperti itu mas. Tadinya burung rusak, dia nggak pernah maksudnya keluar vektornya, terus vokalnya nipisin. Akhirnya saya putusin dia suruh ngasuh anak dulu. Udah situlah. Iya, karena udah pusing sebenarnya. Iya, malah akhirnya balik lagi konslet setelah keluar anaknya itu mas. Oke, mungkin cukup sekian mas Dika. Terima kasih atas waktunya. Sukses. Ya, sukses terus buat Kicau Lestari mas Indra.